Selamat berjumpa para mahasiswa yang terkasih. Kita berjumpa pada kuliah pengantar liturgi. Sesudah Romo Subali menjelaskan struktur liturgi bab 5, kita memasuki bab 6 yaitu simbol-simbol liturgi. Ya, simbol-simbol liturgi. Untuk pekan kelima ini, fokus dari simbol-simbol liturgi yang saya jelaskan adalah simbol-simbol manusiawi. Nanti simbol-simbol yang lain, peralatan liturgi dan seterusnya akan dijelaskan oleh Romo Yohanes Subali. Untuk simbol-simbol manusiawi, nanti akan kita paparkan, akan saya jelaskan makna-maknanya. Tapi perlu diketahui bahwa simbol-simbol liturgi itu pada umumnya keseluruhan simbol itu adalah bentuk ungkapan liturgi, ya, bentuk ungkapan liturgi sebagai penjabaran dari struktur simbolis dari liturgi. Perlu dipahami kemarin waktu Romo Subali menjelaskan bahwa struktur liturgi itu ada 4, ya kan? Dialogis, anamnesis, epiklesis, lalu simbolis. Nah, makna yang keempat simbolis ini, struktur yang keempat simbolis ini memiliki unsur atau memiliki jabaran yang begitu panjang, sehingga kita satukan dalam bab yang berbeda, yaitu di bab 6, khusus untuk semua simbol liturgi, supaya penjelasan kita itu lebih fokus. Maka sekali lagi, apa yang kita bicarakan tentang simbol-simbol liturgi di bab 6 dari buku liturgi pengantar studi dan praksis ini, ya, itu sebenarnya adalah penjabaran dari struktur liturgi simbolis. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama berkaitan dengan manusia sebagai simbol. Manusia sendiri adalah simbol. Dan simbolisasi ini memang terlekat pada hakikat manusia. Artinya manusia tidak bisa lepas dari simbol. Apa yang kita kenakan, baju yang kita kenakan, lalu cara potong rambut, lalu bagaimana pilihan kacamata, cara berjalan, cara duduk, cara bicara, ya. Kalau orang ngomongnya itu tergesa-gesa, beda dengan orang yang ngomongnya pelan-pelan seperti ini. Kesan pasti berbeda. Tapi bahkan manusia sendiri bisa menjadi simbol. Seorang duta besar itu simbol dari suatu negara. Kalau teman-teman kalian yang para frater CMF, SCY, MSF, ya, OMI atau OMI, SSCC, itu kalian kalau ada di tengah umat atau di antara frater yang lain, kalian menghadirkan kongregasi masing-masing. Kalian sendiri menjadi simbol. Nah, manusia memang tidak bisa lepas dari simbol. Dalam hal ini, dalam liturgi pun, ketika kita merayakan perayaan liturgi, apalagi menjadi petugas, entah nanti sebagai imam, sebagai romo, pastor, atau lebih sebagai petugas yang lain, misdinar misalnya, kita sebagai akolit, lektor, ya, juga prodiakon, itu kita mesti ketika berliturgi semua memperhatikan tata gerak kita. Nah, mari kita lihat beberapa contoh. Pertama dari tindakan manusiawi atau tindakan indrawi dulu, ya. Dalam tindakan indrawi itu ada mendengarkan, melihat, menyentuh, ya. Karena memang ini bagian dari indrawi. Selain itu juga ada ini merasakan, membau, ya, ada 5, namanya juga panca indera, ya. Kita mulai dengan mendengarkan. Mendengarkan itu simbol liturgi untuk membuka diri. Seperti kalau kita mendengarkan itu kan apa? Mendengarkan itu kan kita membuka diri untuk mendengar sesuatu. Kita ketika sedang duduk ada bacaan sabda, kita mendengarkan. Ketika romo imam homili atau khotbah,
kita mendengarkan. Ketika ada pemazmur menyanyi, ada kor menyanyi, kita juga mendengarkan. Itu simbol membuka diri sekaligus kesiapsediaan dalam iman dan ketaatan. Orang kalau duduk pada umumnya ini juga biasanya untuk mendengarkan. Maka kalau kita kalau kita kuliah macam ini kita sebaiknya duduk supaya bisa mendengarkan. Kalau kita mendengarkan sambil tiduran, malah kita bablas tidurnya, ya kan? Yang kedua melihat. Melihat itu simbol yang menyaksikan kemuliaan Allah. Kita selalu menggunakan mata untuk memandang. Itulah sebabnya dekorasi atau desain yang interior desain dari gereja, termasuk altarnya, bagaimana tempat duduk imam, bagaimana itu relief-relief jalan salib misalnya ya, lalu juga bangku, semua bisa kita lihat. Maka dulu waktu bisa zaman barok ya, gereja itu dihias dengan macam-macam hiasan itu. Karena hiasan dalam gereja, apa yang nampak, yang kita lihat, itu adalah lambang simbol kemuliaan Allah yang dipancarkan. Begitu pula ketika kita menyaksikan imam yang berjalan, petugas yang berjalan, kita mesti sadar bahwa kita sedang dalam konteks memuliakan Allah. Maka juga para petugas tidak bisa seenaknya sendiri berjalan. Ya. Lalu melihat, dan sudah ya, menyentuh. Menyentuh itu mengungkapkan persekutuan kita dengan Allah dan sesama. Kita dalam liturgi ada tindakan-tindakan menyentuh itu. Menyentuh itu paling tidak kalau dengan Allah, dengan Tuhan kita menyentuh sakramen Maha Kudus ya. Kita akan memegang kemudian menyantap. Dengan sesama itu kalau salam damai, tapi selama masa pandemi ini kan tidak dianjurkan untuk bersalaman untuk menjaga kesehatan supaya tidak saling menulari ya. Itu bisa dimengerti. Tapi kalau nanti sudah normal kembali, kita pakai salaman lagi ya. Pada penumpangan tangan, kalau uskup menumpangkan tangan pada kepala calon imam atau calon diakon, itu aspek juga mengungkapkan penganugerahan Roh Kudus. Ini simbol dari menyentuh. Lalu merasakan itu menunjuk pada intensitas atau kedalaman persekutuan kita dengan Allah. Ya. Kalau kita itu misalnya menyambut sakramen Maha Kudus atau hosti-hosti waktu komuni, kita lalu merasakan, memang sebagai rasa tidak lebih dari rasa gandum hambar ya. Tubuh Kristus itu secara manusiawi, secara material itu kayak ya cuma rasa kebuk gandum yang hambar, tidak boleh campur apa-apa. Tapi dalam iman kita memahami itu tubuh Kristus sendiri sehingga kita merasakan kedalaman persekutuan kita dengan Tuhan waktu komuni. Lalu membau, itu seperti dupa dan wangi-wangian. Kalau kita itu misa yang meriah hari raya atau pesta, lalu ada pendupaan ya, misdinar melayani pendupaan oleh imam itu ya. Itu ada wangi-wangian, maka juga dianjurkan supaya kita memilih ratus atau campuran yang untuk dupa itu jangan sampai unsur-unsurnya itu menyegrak. Nyegrak itu membuat batuk ya. Romonya langsung batuk, apalagi sudah jago batuk, apalagi dapat itu makin batuk ya. Lalu juga membawa itu ungkapan kehadiran keselamatan sendiri dalam arti bukan diri kita, bahwa itu kehadiran dari keselamatan Allah sendiri yang hadir dan kita bisa membawa kemuliaan Allah yang sekarang memenuhi bumi berkat penebusan Kristus. Lalu juga ungkapan pujian hormat dan permohonan. Maka ada doa-doa itu seperti halnya asap dupa ini membubung, itu kan supaya pujian kami sampai kepadamu. Lalu juga sekaligus permohonan. Kemudian
ke tata gerak. Nah, ini tata gerak ini paling sering kita lihat, ya, paling sering kita lihat berjalan, ya, berjalan yang liturgis itu berjalan yang tegak, ya, tegak, tidak membungkuk gini, kecuali memang sudah sakit bungkuk, ya, tapi umumnya tegak, maju, tegak, berwibawa, bermartabat. Bermartabat itu artinya tidak geleng-geleng gini atau guyu atau ketawa-ketawa gitu. Tapi bermartabat, ya. Kepala tegak, bermartabat. Lalu ungkapan kejiaran gereja dan kesiapsediaan secara aktif menyambut tawaran Allah. Jadi berjalan itu sikap maju yang bersifat menyambut tawaran keselamatan Allah. Itu ungkapan kejiaran gereja. Kalau komuni itu ya, itu bukannya sekedar soal antrian untuk menerima hosti suci atau komuni, tapi komuni itu juga bermakna kita sedang menghadirkan peziarah gereja menuju tanah air surgawi. Lalu berdiri. Berdiri itu ungkapan perhatian, kepedulian, penghormatan, dan kesiapsediaan terhadap kehadiran Tuhan. Berdiri yang baik itu berdiri tegak, ya, berdiri tegak, dan kakinya, ya, perhatikan kakinya itu tidak disandarkan di satu saja, tapi berdiri itu harus dua-duanya menapak, ya, tegak, ya. Lalu tangannya begini. Maka para misdinar dan juga gerakan liturgis yang bagus itu memang tangannya begini. Memang boleh begini, ya, boleh begini, ya, tangannya itu. Tetapi itu pilihan kedua. Pilihan pertama yang paling bagus ini, karena ini menunjukkan seluruh jiwa raga kita, seluruh hati kita seperti diungkap dengan tangan ini, arahnya itu kepada Allah. Nanti masih sampai pada waktunya kalau kita gerakan tangan. Tradisi kuno berdiri itu juga simbol keselamatan. Maka kalau dalam Injil itu juga toh ketika Tuhan datang, arahkanlah, ya, dirimu, arahkan pandanganmu, ya. Duduk itu kesiapsediaan untuk mendengarkan dan berdoa. Duduk itu kesiapsediaan mendengarkan dan doa. Kita sehari-hari juga toh kalau mau ada orang ngomong penting mesti ayo duduk dulu, gitu kan? Tidak langsung kita nerocos, ya. Dengan duduk dulu kita lalu mendengarkan. Itu sikap yang memang paling umum untuk mendengarkan. Pada pemimpin itu berarti martabat kepemimpinan seorang gembala. Kalau Bapak Paus itu berkhotbah, itu kalau dulu biasanya, ya, yang resmi itu malah duduk di tempat duduk itu untuk menyampaikan sabdanya. Itu seperti kalau dalam konteks kerajaan itu ketika raja itu membuat keputusan penting, dia malah duduk untuk mengatakan dia sebagai raja, sebagai gembala kalau kita, ya. Lalu berlutut dan membungkuk. Berlutut dan membungkuk, gerakan liturgis yang satu makna sebenarnya. Saya katakan satu makna. Bahkan dengan nomor E itu meniarap prostratio, itu sebenarnya satu makna. Hanya semakin intensif. Semakin ke bawah, semakin ke intensif. Gerakan liturgi yang satu makna ini soal intensitas, ya. Pertama, menganggukkan kepala, ya. Itu misalnya misdinar atau konselebran menghormat pada selebran utama ketika mau bertugas, ya. Atau misdinar itu atau lektor di depan selebran utama atau romo, imam. Lalu membungkukkan badan itu bungkuk. Jadi ini kepala sama ini badan ini membungkuk. Membungkuk. Bisa dilihat di internet itu cukup banyak, ya, mengadakan sikap badan yang membungkuk. Misalnya itu kalau kita membungkuk di depan altar yang di dekatnya tidak ada sakramen Maha Kudus atau tabernakel, itu membungkuk. Tetapi kalau di altar itu, depan altar itu ada sakramen Maha Kudus, pedoman umum Misale Romawi menyatakan kita mesti berlutut. Nah, berlutut itu di depan Tuhan, di depan sakramen Maha Kudus. Maknanya sama.
hanya lebih intensif. Penghormatan, pengerendahan diri, dan pengakuan akan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Pada imam, cukup menganggukkan kepala, pada altar membungkukkan badan, pada sakramen Maha Kudus kita berlutut. Ini tingkatan ya, makin kepada Allah kita makin merendah. Nah, meniarap atau prostratio itu adalah gerakan liturgis semakna dengan berlutut dan membungkuk, tetapi dalam taraf yang paling dalam, paling total. Itu mengungkapkan penghormatan dan ketidakpantasan diri kita. Misalnya itu terjadi kalau tahbisan ya, tahbisan diakon, tahbisan imam, tahbisan uskup, juga itu para suster, bruder, frater, kalau kaul kekal itu juga dalam rubrik juga ditulis itu membungkuk, meniarap ya, meniarap. Juga kalau imam pada Jumat Agung itu ya, sebelum mulai itu kan langsung di depan altar meniarap. Itu tanda perendahan diri, penghormatan kepada Kristus yang rela wafat untuk keselamatan kita. Ya. Itu makna dari beberapa gerakan tapi satu makna. Lalu gerakan tangan. Nah, ini gerakan tangan ini macam-macam. Membuka, mengatup, terentang, terangkat, ya. Gerakan tangan membuka itu begini, ya. Membuka itu begini, saya tunjukkan ya supaya kelihatan. Ini membuka. Membuka, kemudian mengangkat itu begini. Itu kalau membuka itu pas marilah berdoa itu membuka ya. Marilah berdoa, tangan membuka. Tapi kalau pas itu loh, doa syukur agung, pembuka privasi kan ada imam membuka dengan dialog membuka privasi. Imam kan mengucapkan araka gitu. Dimulai kok saya lupa. Dimulai dengan Tuhan bersamamu, tangan membuka. Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah, ini imam mengangkat tangan. Lalu, marilah bersyukur. Nah, ini merentangkan tangan. Itu lebih lebar ya. Jadi itu berbeda. Lalu ada tangan terkatup. Itu kalau misalnya sedang mau membungkuk, sedang berjalan, juga ketika kita itu kalau imam itu sedang di altar untuk dalam doa syukur agung ketika tangan terkatup. Itu kan beberapa bagian kan tangan terkatup ya. Tadi sudah saya peragakan ya. Jadi gerakan tangan mengungkapkan diri kita, karena tangan hampir menjadi alat utama tubuh kita dalam berekspresi dan bertindak. Ya kan? Kalau kita itu setuju, kita begini. Kalau di Zoom juga tahu kalau mau tanya kita raise hand, ada gambar tangan. Kalau sudah terima kasih lalu kita gini, jempol. Ini kan sebenarnya mengungkapkan apa yang ingin kita ekspresikan, apa yang ingin kita katakan. Nah, tangan terkatup itu perjumpaan dengan Allah, sikap hormat, permohonan, dan penyerahan diri. Ya. Jadi gini. Lalu tangan terangkat tadi ya, itu penyerahan diri dan sikap mengarahkan hati dan budi kita kepada Tuhan. Lalu tangan terentang ini yang sungguh-sungguh lebar, itu tanda penyerahan diri total, keterbukaan pada Allah. Lalu tangan terbuka itu tanda keterbukaan diri dari pihak pemimpin, yaitu tanda ajakan. Ini biasanya hanya untuk pemimpin ya. Tanda keterbukaan diri dan pihak pemimpin, tanda ajakan gini ya. Tuhan bersamamu gini dan bersama rohmu. Ini kenal gini ya. Itu beberapa gerakan. Lalu akhirnya ini kita sampai pada yang terakhir, slide terakhir, kita lihat penumpangan tangan. Penumpangan tangan itu berarti dalam kitab suci tanda pengalian
dan pelimpahan martabat dan jabatan. Ya. Penumpangan tangan itu terjadi kalau tahbisan misalnya ya. Itu kan terjadi dalam Kisah Rasul misalnya bab 13 ketika Barnabas dan Saulus ditumpangi tangan oleh jemaat atau oleh pemimpin untuk diutus menjadi misionaris itu ya. Memang juga ketika para 7 pemuda yang kita kemudian biasa dikenal dengan diakon itu ditumpangi tangan oleh para rasul dalam Kisah Rasul ya, itu tanda pengalian dan pelimpahan martabat dan jabatan. Itu dalam tahbisan itu kan selalu ada penumpangan tangan. Lalu pengungkapan permohonan dan penganugerahan berkat dan ungkapan pelimpahan Roh Kudus. Memang penumpangan tangan ini terutama adalah ungkapan pelimpahan Roh Kudus. Maka ketika itu epiklese konsekratoris, ketika Romo Imam doa syukur agung itu ya, pas doa syukur agung ingat ya, habis pos sanctus, sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sumber segala kekudusan, maka kami mohon curahkanlah rohmu ke dalam persembahan ini agar menjadi bagi kami tubuh dan darah. Itu kan memang gini, sempat gini. Juga kalau mau memberi berkat itu kan gini dulu ya, lalu memberi berkat. Nah, itu tanda penganugerahan Roh Kudus. Lalu tanda salib dan berkat. Pada mulanya tanda salib itu sangat sederhana, tidak pakai tanda salib seperti kita di dahi, dada, kemudian dua pundak kita ini ya, bukan. Tetapi dulu cuma kayak kalau kita memberkati anak itu di dahi itu. Tanda salib itu ungkapan bahwa kita adalah milik Kristus dan dilindungi oleh Kristus, penyelamat, tanda kemenangan. Tanda salib itu ungkapan bahwa kita dilindungi oleh Kristus. Kita ini milik Tuhan, maka juga dilindungi oleh Tuhan. Maka juga sebenarnya orang itu nggak usah takut ya, karena kita itu selalu bersama Tuhan, kita itu milik Tuhan. Lalu makna yang lain, gereja pada abad-abad pertama tanda salib hanya pada dahi, lalu berkat publik oleh pemimpin itu melalui penguluran tangan dan begini. Pada mulanya cuma gini, ya mengulur, belum sampai begini. Tapi kemudian dalam perkembangan seiring dengan adanya bid'ah-bid'ah Arianisme yang melawan kealahan Yesus Kristus, maka rumusan Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga disertakan dalam pemberian tanda salib. Pada awal abad pertengahan tanda salib diberi rumusan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelumnya memang tanpa ucapan rumusan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baru pada abad pertengahan itu rumusan itu diberikan karena untuk menghambat sekaligus untuk menentang bid'ah Arianisme yang masih berkembang di sebagian Eropa dulu. Dan terakhir akhirnya tanda salib dengan rumusan triniter. Tadi sudah saya singgung bagaimana baru mulai abad pertengahan tanda salib disertai dengan kata-kata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, rumusan itu menurut sejarahnya sebenarnya lebih berkaitan bagaimana penghayatan iman Kristiani terhadap Allah Tritunggal yang ditekankan ketika menghadapi khususnya bid'ah Arianisme yang melawan kealahan Yesus Kristus. Kita tahu bid'ah Arianisme itu sudah dilawan, dikutuk oleh gereja dengan konsili Nikea tahun 325. Tapi ternyata masih banyak pengikut-pengikut yang masih menghayati itu atau mengimani itu. Maka gereja perlu menegaskan juga dalam tata liturgi seperti itu. Nah, maka kalau kita membuat tanda salib itu sebenarnya kita mengenang pembaptisan. Sebab ketika dibaptis, kita itu dibaptis dengan kata-kata yang sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau kita membuat tanda salib, pertama kita mengenang baptisan kita. Yang kedua, menyatakan inti iman kita, yaitu iman kepada Allah Tritunggal. Dan yang ketiga, makna yang ketiga, tanda salib itu bermakna
kita masuk di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Dengan tanda salib kita menyatakan permohonan dan juga sudah dilaksanakan oleh Allah melalui Kristus. Dengan Roh Kudusnya kita itu masuk ambil bagian dalam hidup Allah Tritunggal. Berkat baptisan, apalagi dengan sakramen Ekaristi, perayaan Ekaristi kita disatukan betul dengan Allah Tritunggal. Dan tanda salib itu memang nampak sebagai ungkapan yang sangat bagus ya. Itu saudara-saudari untuk kuliah kita pekan keempat ya. Itu kita akhiri dengan slide yang terakhir ya. Masih ada menebah dada, ciuman dan berjabat tangan dan pembasuhan tangan. Ini tidak terlalu sulit untuk slide yang terakhir. Menebah dada itu ungkapan penyesalan diri dan pengakuan dosa dan ungkapan ketidakpantasan. Itu waktu kita itu konfiteor, saya mengaku, itu kan menebah dada. Lalu kalau kita pas imam mengajak inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lalu kita kan ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, itu kan juga menebah dada. Ungkapan ketidakpantasan, ungkapan penyesalan diri. Lalu ciuman dan berjabat tangan, ungkapan penghormatan dan ikatan persaudaraan. Ini soal kultur, karena berjabat tangan paling lazim ini ada di mana-mana. Tapi misalnya di Korea, di Jepang, itu kalau salam damai justru tidak berjabat tangan, tapi cuma membungkuk. Seperti kebiasaan mereka untuk menghormat, itu cukup membungkuk begini. Saya pernah mengalami ketika di Korea. Tetapi memang itu ungkapan persekutuan. Tadi sudah saya singgung, selama pandemi ini memang ritus ini ditiadakan dengan cukup paling membungkuk saja satu sama lain. Yang terakhir, pembasuhan tangan. Pembasuhan tangan ini ungkapan pembersihan diri dari dosa. Meskipun kita juga tahu sebenarnya ini umum di banyak agama. Di agama Islam itu ada wudhu. Ya. Tapi juga agama-agama lain itu mengenal pembasuhan. Itu sebagai simbol pembersihan diri. Ungkapan bahwa kita ini berdosa dan kita mohon pengampunan dari Allah. Dalam perayaan liturgi kita, imam selalu membasuh pada waktu misa, pada waktu bagian sebelum doa syukur agung, waktu persiapan persembahan itu ya akan membasuh dengan kata-kata Irenaeus itu. Nah, kapan umat sekarang ini pada masa pandemi ini ada membasuh, tapi membasuhnya itu lebih untuk protokol kesehatan, itu bukan dalam ritual liturgi ya, lebih untuk protokol kesehatan supaya kita terbebas dari virus ya, dan juga menjaga kebersihan tangan kita untuk orang lain dan seterusnya ya. Tetapi intinya kalau dalam liturgi itu memang membersihkan kita dari dosa. Nah, itu saudara-saudari, kalau kita mengikuti nampak bahwa simbol-simbol liturgi itu pertama-tama memang berasal dari diri kita manusia sendiri dengan tata gerak yang sudah saya jelaskan. Minggu depan baru akan masuk ke peralatan liturgi dan macam-macamnya yang lain. Masih ada busana dan macam-macam. Itu semua kaya sekali simbol-simbol liturgi yang ada dalam gereja kita. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sekian saja ya. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Sampai